Largest crypto exchange is Bybit says it has now fully recovered, this following the largest crypto hack in history. Mackenzie Segala says the details for us. Big money here, Mackenzie. Dunia kripto kembali diguncang. Bybit, salah satu bursa terbesar, baru saja mengalami serangan hacker terbesar dalam sejarah. Lebih dari 1,4 miliar dolar dalam bentuk Ethereum lenyap dalam hitungan detik. Gimana ini bisa terjadi? Siapa pelakunya? Dan apakah ada kemungkinan dana ini bisa kembali? Simak video ini sampai habis. Peretasan ini terjadi pada 21 Februari 2025. Awalnya, beberapa pengguna Bybit mulai sadar kalau ada transaksi besar-besaran yang nggak wajar. Ada 401.000 Ethereum tiba-tiba pindah ke wallet yang nggak dikenal. Ethereum sebanyak itu, kalau dikonversi ke dolar, nilainya mencapai 1,46 miliar dolar. Kalau dirupiahin, sekitar 23,8 triliun. Transaksi ini berlangsung dalam beberapa tahap. Langkah 1, peretas berhasil masuk ke sistem Bybit dan mengakses hot wallet utama. Langkah 2, mereka mengelabui sistem keamanan dengan teknik blind signing. Langkah 3, dana dalam jumlah besar langsung dipindahkan ke beberapa alamat wallet anonim. Langkah 4, setelah itu, hacker mulai menyebarkan ETH curian ini ke berbagai alamat baru buat menghilangkan jejaknya. Gila kan? Ini bukan peretasan biasa, tapi strategi yang udah direncanakan matang. Nah, teknik yang dipakai di sini dikenal sebagai blind signing, alias penandatanganan buta. Buat yang belum tahu, blind signing itu teknik di mana seseorang menyetujui transaksi digital tanpa melihat detail lengkapnya. Biasanya ini terjadi di dompet kripto atau smart contract yang butuh tanda tangan digital. Hacker memanfaatkan celah ini buat menipu sistem keamanan Bybit. Mereka bikin antarmuka palsu yang terlihat seperti halaman resmi Bybit. Ketika tim keamanan atau sistem AI Bybit mengklik tombol persetujuan, mereka tanpa sadar justru memberikan akses penuh kepada hacker. Jadi gampangnya, ini kayak lo dikasih kontrak kosong buat ditandatangani, tapi setelah tanda tangan, semua aset lo tiba-tiba pindah ke rekening orang lain. Sekarang pertanyaan besar, siapa yang melakukan serangan ini? Saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Bybit, tapi beberapa ahli keamanan cyber mencurigai Lazarus Group. Kenapa Lazarus Group? Mereka sudah terkenal sebagai peretas kripto paling berbahaya di dunia. Teknik yang digunakan mirip dengan serangan mereka sebelumnya di Ronin Network dan Harmony Bridge. Mereka sering menggunakan teknik money laundering dengan mencuci aset digital kurian ke berbagai wallet anonim. Kalau benar ini kerjaan mereka, berarti ini salah satu pencurian terbesar yang pernah mereka lakukan. Serangan ini bukan cuma merugikan Bybit, tapi juga mengguncang pasar kripto secara keseluruhan. Harga Ethereum langsung turun 5%. Trader mulai panik dan banyak yang buru-buru tarik dana dari Bybit. Kepercayaan terhadap exchange centralized seperti Bybit mulai goyah. Efeknya bukan cuma di Ethereum, tapi juga berdampak ke altcoin lain, karena investor mulai kehilangan kepercayaan terhadap keamanan platform exchange. Bahkan, ada spekulasi bahwa Bybit bisa mengalami bank run, di mana pengguna secara besar-besaran menarik dana mereka sebelum terjadi masalah lebih besar. Sekarang pertanyaannya, kemana perginya uang ini? Biasanya, hacker yang mencuri aset kripto bakal mencuci uang dengan beberapa cara. 1. Memindahkan dana ke wallet anonim dalam jumlah kecil agar tidak terdeteksi. 2. Menggunakan layanan mixing seperti Tornado Cash buat memecah transaksi jadi lebih kecil dan menghilangkan jejak. 3. Menukar Ethereum ke koin privasi seperti Monero yang lebih sulit dilacak.
menggunakan P2P, peer-to-peer trading, buat jual ETH ke pembeli langsung tanpa lewat exchange. Dengan teknik ini, kemungkinan besar Ethereum yang dicuri sulit dilacak dan bisa aja sudah mulai masuk ke pasar gelap. Sekarang pertanyaan terbesar, bisakah uang ini kembali? Kemungkinan kecil. Karena hacker sudah mulai mencuci dana ini ke berbagai alamat anonim, sangat sulit untuk melacaknya. Tapi Bybit saat ini bekerja sama dengan otoritas dan pakar keamanan siber buat mencoba mengejar peretas. Mereka juga kemungkinan bakal memberikan kompensasi kepada pengguna yang terkena dampak. Tapi tetap aja, kalau sudah berbicara tentang kripto, kalau hilang, ya hilang. Biar kejadian kayak gini nggak ngerugiin lo, ada beberapa cara buat menjaga keamanan aset kripto lo. Jangan pernah blind signing. Selalu cek detail transaksi sebelum menyetujui. Gunakan cold wallet. Jangan simpan semua aset di hot wallet exchange. Lebih aman di wallet hardware. Hindari menyimpan dana besar di satu platform. Sebar aset di beberapa tempat biar lebih aman. Aktifkan 2FA dan password yang kuat. Jangan kasih hacker akses mudah ke akun lo. Selalu update berita. Jangan sampai lo kena dampak peretasan hanya karena kurang informasi. Gimana menurut lo? Apakah hacker ini benar-benar Lazarus Group? Apakah Bybit bisa bangkit dari serangan ini? Atau justru makin banyak exchange yang bakal kena hack lagi? Tulis pendapat lo di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar lo selalu update soal dunia kripto. Sampai jumpa di video berikutnya.